Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bunda Primadita Solihah Rasmana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah alat permainan edukatif. Yang saya hormati Bapak dan juga Ibu guru peserta webinar yang telah hadir dalam kegiatan webinar kali ini. Tak lupa juga kepada teman-teman semuanya yang saya banggakan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Silvianita Kia dengan NIM 2005516 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 3 kali ini. Adapun anggota kelompok 3 yang pertama ada Anissa Aulia Rahma, yang kedua ada Anissa Nurfadila, yang ketiga saya sendiri, yang keempat Arya Sulgita, yang kelima Divya Afifah, yang keenam Devi Nurkomarahimah, yang ketujuh Luli Luyati, yang kedelapan ada Salma Syukria Salsabila. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan alat permainan edukatif Karpet Ajaib. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, dari kelompok kami mengambil tema binatang. Sasaran usianya yaitu usia 5-6 tahun. Kemudian aspek yang dikembangkan dalam alat permainan edukatif ini yaitu ada 6 aspek, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, sosial emosional, kognitif, bahasa, dan seni. Izin memperkenalkan diri, saya Anissa Nurfadila dengan NIM 2001295. Saya akan menjelaskan tentang cara bermain. Yang pertama, siapkan APE Karpet Ajaib. Yang kedua, anak diperintahkan untuk melempar dadu untuk menentukan anak akan mendapatkan permainan apa. Yang ketiga, anak mencocokkan warna dadu yang dia dapat dengan warna karpet ajaib. Dan yang terakhir, anak memainkan permainan tersebut hingga tuntas. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan cara bermain setiap permainan yang ada di dalam Karpet Ajaib ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salma Syukria Salsabila dengan NIM 2000886. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah rekan saya bahas sebelumnya. Saya akan membahas mengenai matching game and do. Pada permainan ini, aspek perkembangan yang diharapkan yaitu fisik motorik. Permainan matching game ini yaitu permainan mencocokkan antara gambar dengan gambar, di mana anak akan mencocokkan antara kegiatan manusia maupun benda bergerak seperti berjalan, lari, terbang, dan sebagainya dengan hewan yang cara bergeraknya identik dengan kegiatan tersebut. Misal, gambar kegiatan berenang akan cocok dengan ikan, maka anak akan memilih gambar ikan. Nah, gambar di atas adalah bentuk permainan ini. Cara bermainnya, anak akan diberikan pertanyaan yang mudah atau simpel. Semisal, flanel yang telah diisi dengan gambar bergerak, manusia, animasi, maupun lainnya, dan anak harus mencocokkannya dengan gambar hewan yang cara bergeraknya sesuai satu persatu. Apabila telah mencocokkannya, anak harus mengikuti gerakan tersebut di tempat. Terima kasih banyak. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Aulia Rahma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat permainan edukatif alfabet. Target usianya yaitu untuk 5 sampai dengan 6 tahun. Aspek perkembangan ini stimulus, aspek perkembangan bahasa. Kekhasan dari APE ini yaitu anak dapat mengetahui awalan huruf dan nama hewan yang terdapat pada gambar beserta ciri-ciri hewan dengan menirukan gerakan maupun suara dari hewan tersebut. Adapun cara bermainnya, yang pertama, guru mengajak anak untuk bermain tebak-tebakan seperti hewan apa yang berawalan huruf A, kemudian guru menempelkan huruf kantung yang telah tersedia. Kedua, ajak anak untuk mencari gambar sesuai dengan huruf yang telah ditempelkan sebelumnya. Kemudian, masukkan gambar hewan sesuai dengan huruf yang telah ditempelkan. Ketiga, mintalah anak untuk mengikuti gerakan dan suara dari gambar hewan tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Devi Nurkomarahimah. Di sini saya akan menjelaskan permainan Train of Worship Race. Sasaran usianya itu 5 sampai 6 tahun dan aspek perkembangan yang dikembangkan yaitu nilai agama dan moral. Jadi di dalam permainan ini berisikan gambar kereta api di mana di dalam gerbongnya terdapat potongan-potongan gambar tempat ibadah. Jadi dengan adanya permainan ini anak-anak dapat mengetahui macam-macam tempat ibadah. Nah, cara bermainnya itu seperti apa? Cara bermainnya itu yang pertama, anak mengambil potongan-potongan gambar tempat ibadah di dalam kepala kereta api. Lalu anak pasangkan tempat ibadah yang telah dia pilih sesuai dengan gambar potongan yang ada di dalam gerbongnya masing-masing. Nah, seperti contoh pada gambar di samping. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lulu Yanti dengan NIM 2008439. Izin melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang permainan facial emotion, di mana permainan ini merupakan permainan untuk melatih keterampilan sosial dan emosional anak, di mana anak akan mampu dikenalkan berbagai mengenai macam-macam emosi atau ekspresi. Permainan ini mengembangkan aspek sosial emosional. Dan cara permainannya bagaimana sih? Cara bermainnya itu anak nanti memegang emoji-emojinya itu dan menempelkan secara langsung kepada ekspresi gambar yang sesuai dengan emoji tersebut. Nah, setelah anak menyesuaikan, mencocokkan ekspresi dan emojinya, lalu anak menirukan ekspresi tersebut. Misalkan ketika di emojinya senyum berarti anak menirukan ekspresi tersebut. Seperti itu. Kekhasan dari permainan ini, jadi anak mampu
menirukan secara langsung ekspresinya, langsung anak dapat melihat di permainan ini gambar asli, jadi gambar dari kelompok kami itu sendiri. Nah, mungkin itu penjelasan dari permainan facial expression. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lydia Afifah. Di sini saya akan melanjutkan permainan selanjutnya, yaitu ada mengajar. Pada permainan ini aspek perkembangannya akan dikembangkan yaitu motorik halus anak, yaitu ketika anak main, dan aspek seni yaitu ketika anak memilih potongan kain celana berwarna-warni sesuai dengan keinginannya. Cara bermainnya yaitu pertama anak memilih potongan kain celana berwarna-warni sesuai dengan keinginannya. Kemudian anak menganyam potongan kain celana tersebut satu persatu ke bentuk ikan yang telah disediakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin memperkenalkan diri, saya Alia Slegita Permana Putri. Pada permainan yang terakhir yaitu permainan choose and do, permainan memilih dan melakukan. Dalam permainan ini aspek yang digunakan yaitu aspek seni. Untuk sasaran usia yaitu usia 4-5 tahun dan cara bermainnya yaitu terdapat 5 kotak yang akan dipilih anak yang di atasnya terdapat angka 1-5. Kemudian ketika anak memilih kotak tersebut, anak membukanya dan di dalamnya terdapat gambar hewan. Setelah anak mendapatkan gambar hewan tersebut, anak diminta untuk bernyanyi mengenai tema hewan tersebut. Contohnya seperti di dalamnya terdapat gambar cicak dan anak harus menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.